Ya, kembali lagi di konten bereaksi. Kali ini kita kembali menonton film Indonesia Betul sekali. dan bukan horor. Film ini bertemakan drama keluarga ya. Jadi adaptasi dari Film Korea. orang Korea dengan judul yang sama. Yaitu kita menonton film. My Annoying Brother. Ya. Jadi My Annoying Brother ini disutradarai oleh Dina Jasanti. Dengan berbagai case-case yang sangat wow. Yaitu adalah spesialis remake Korea. Vino G. Bastian. Sebagai Jaya atau J. Terus ada Angga Yunanda. Sebagai Kemal. Ada Adiknya. Kristo ya. Iya, ada Kristo Immanuel sebagai Fauzan. Terus Kathleen Ada ya. Heatherman sebagai Amanda. Kalau kalian nonton My Annoying Brother versi Korea, ya ceritanya nggak jauh dari itu sama. Terus ya hampir persis seperti film Koreanya, cerita tentang seorang kakak adik yang mana adiknya ini atlet judo dan saat pertandingan itu terjadilah sebuah kecelakaan gitu ya, Yang menyebabkan adiknya buta secara apa ya, kayak dia cuma bisa melihat kalau ada cahaya itu juga buram gitu lah. Ya. Pokoknya dia jadi buta lah ya, buta sebagian gitu. Dan dia punya seorang kakak yaitu Jay yang baru keluar dari penjara. ya, mantan napi ya, karena sebuah kasus menceritakan tentang gimana hubungan konflik ya, antara adik kakak dan kakak. adiknya ya, udah pasti ya. Jadi gimana si Jay ini berjuang untuk mengembalikan semangat si adiknya lagi. Tapi namanya mantan napi ya, Jay di sini masih dengan perilaku sebelumnya yang tukang nipu gitu ya, tukang nipu, Ngejualin barang-barang. ya intinya dia urakan dan apa ya, awalnya dia kesannya kayak nggak peduli gitu loh sama adiknya, karena kan dia juga memang yang sempet kabur dari rumah gitu ya. Kemal berusaha untuk Kuat. menjalani kehidupan seperti biasa ya, walaupun dengan keterbatasannya gitu, dia nabrak sini nabrak sana gitu ya, cuman pokoknya dia hidup aja gitu, nggak ada semangat hidupnya gitu ya. Terus pelatihnya ya, siapa namanya, Amanda itu berusaha buat bikin Kemal tampil lagi di pertandingan para games. Kan harusnya dia atlet internasional. Cuman karena ya itu lagi tanding terus di Smackdown menyebabkan buta di gitu. di judo. Jadi akhirnya dia disemangatin gitu untuk masuk ikut ke Olimpiade para game. Dia nggak mau. Iya, karena dia udah kecewa ya kan. Karena dia nggak ada Gara-gara harapan judo hidup ini, lah ya, iya. gitu istilahnya. Terus gitu juga kakaknya juga nggak bisa diandelin, masih kayak gitu aja. Jualin keris. Keluar dari penjara kelakuannya masih kayak gitu-gitu aja gitu ya. Jual keris, ngambil amplop adenya. Pokoknya benar-benar kakak yang tidak bisa diandalkan lah gitu. Si J ini ketemu sama temen yang ngecepuin dia pas lagi ngumpet di awal-awal film ya kan. Itu si Paujan. Jadi orang pasar. Ya sama juga kerjanya begitu ya, nipu. Ya di situ juga kebentuklah bonding pertemanan antara Fauzan sama J gitu ya. Tapi yang jadi highlight di sini kan gimana hubungan kakak adik antara J dan si Kemal ya. Apakah mereka bisa membangun kembali persaudaraan yang telah lama hilang gitu kan. Karena kan si Kemalnya tuh udah sebel ngeliat abangnya ya kan, kayak begitu. Terus dia cerita kalau lu inget nggak sih dulu gimana orang tua kita gini gitu. Flashback. Lagian juga si J ini juga kayak nggak ada ampunnya gitu loh, kayak sampai rumah mau dijual gitu kan, nggak ada ampunnya sama duit gitu. Tapi akhirnya si J terbuka lah matanya. Intinya ini gimana film ini gambarin hubungan kakak adik ya, abang dan adik dalam menjalin tanpa orang tua gitu, menjalin persaudaraan tanpa orang tua mereka lagi. Nah singkat cerita si Kemal nih udah ada semangatnya ternyata nih. Karena sudah dibujuk J, ayolah lu balik lagi buat tanding gitu kan. Sama ditambah supportnya Amanda juga, akhirnya dia balik lagi bisa latihan buat para games. Tapi di satu sisi J menghadapi suatu tragedi hal lain gitu ya. lain di dirinya ya kan. Apakah
hal tersebut bisa ditonton di filmnya. Tapi kalau misalkan kalian udah nonton film Korea pasti tahu lah ya. Filmnya di yang versi Korea pasti Sama kayak tahu. gitu juga. Sama. Karena kan emang di film ini kan yang di film ini yang bikin ininya sedihnya gitu. Sama lah kayak tipikal Hello Ghost, Miracle in Cell gitu yang endingnya sedih gitu yang bikin kita menangis gitu. Nah, apakah ini akan sesuai ekspektasi kalian gitu atau enggak? Iya sebenarnya secara garis besar filmnya seperti itu ya. Jadi ini film drama keluarga antara adik dan kakak ya karena orang tuanya juga sudah meninggal ya dua-duanya yatim piatu. Dan di pertengahan film juga kita dikasih tahu kalau sebenarnya mereka itu tuh bukan. Iya. Coba ditonton di filmnya. Mengadaptasi dengan versi Indonesianya ya menyesuaikan dengan komedi-komedi Indonesia, juga gimana latar dan penceritaannya disesuaikan aja sama di Indonesia gitu ya. Terus ditambah juga kalau di luar nggak ada karakter kayak Valjen ini ya. Kayaknya enggak deh. Nggak ada ya. Jadi ini kayak sengaja diadain supaya ya ada sedikit komedi dan kan Valjen ini ngebantu si adanya juga gitu setelah ini. Karena komedi banget kalau apa namanya ya walaupun tipis gitu ya, ya. dengan ada membuat sedikit komedi gitu. Ya kalau di kekurangan di film mungkin bonding antara si Kemal dengan Jay itu masih ya ada sedikit kurangnya lah gitu. Entah mungkin waktu mereka bersama atau mungkin waktu mereka sama orang tua mereka gitu. Karena di sini nggak ada sama sekali adegan bareng orang tuanya. Purely cuman Kemal sama Jay pas masih kecil doang. Udah gitu juga kayak si siapa namanya nih, si Amanda ini ya sebagai kan peran dia ini lumayan penting ya, menjembatani antara Jay sama si Kemal kan pada awalnya yang dan juga kepada juga ke atletnya juga ya. Iya, karena kan dia yang pelatihnya ya. Maksudnya kan di situ perannya lumayan agak krusial gitu. Cuman di sini kayaknya aktingnya masih kayak datar banget gitu loh. Dan kurang chemistry-nya juga gitu, kayak beberapa part atau adegan misalkan contohnya waktu dia dikasih tahu kalau si Jay-nya punya sebuah masalah gitu ya. Itu kayak biasa aja gitu, makanya kayak gitu doang. Terus yang harusnya di mana part dia lebih into ke si Kemalnya gitu deh, pokoknya dia kurang untuk lebih ya masih kurang. Coba kalau Putri Marino beda nanti cerita tokoh utamanya jadi ganti. Gitu sih. Kayak untuk keseluruhan sih oke ya. Filmnya oke sih, jadi ya nggak ada yang dilebay-lebayin atau komedi-komedi yang dipaksain. Sini cukup. Paling cuma dari adegan-adegan antara chemistry entah pemain dengan si kakak adik ini dengan temannya si J atau dengan pelatihnya tuh coba ditingkatin lagi harusnya. Terus udah gitu mungkin kalau misalkan yang udah nonton film Koreanya ya nggak usah berekspektasi tinggi ya. Biasa aja seperti film-film remake pada umumnya. Ya. Oke, mungkin gitu aja. Langsung rating untuk film My Annoying Brother. 7,5/10. 7/10. Semoga remake lain bisa lebih baik ya. Coba tiru Falcon. Tapi kalau bisa nggak usah dibikin season 2. Nggak usah. Nah, juga kayaknya nggak terlalu ini ya. Hype-nya nggak terlalu besar gitu. Mungkin dari rumah produksinya juga mungkin. Iya. Yang penting kan nggak kuning. Iya. Tapi boleh ditonton karena masih ada di bioskop, langsung aja ditonton di tempat terdekat, bioskop terdekat di tempat kalian. Oke, gitu aja sekian review dari kami. Sampai ketemu di review selanjutnya. Bye bye.